cara aplikasi pupuk Organindo PWR Nutrition di kebun sawit. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama perlu saya sampaikan dulu ya, nama dari pupuk kita. Pupuk kita lebih mengenalnya Supernasa Granul. Tapi terkait dengan peraturan di Kementan, maka ada merek yang sesungguhnya secara isi sama, tapi mereknya kita ganti menjadi Organindo. Jadi Supernasa Granul itu merek terbarunya adalah Organindo. Nah, adapun Power Nutrisi itu mereknya menjadi PWR Nutrition. Ya, PWR Nutrition. Jadi kalau di beberapa kemasan-kemasan lama mungkin masih kita dapati di kemasan Supernasa Granul atau Power Nutrisi, tapi untuk yang kemasan baru adalah Granul Modern, kemudian Organindo, untuk Power Nutrisi menjadi PWR Nutrition. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, semangat pagi, ya, dengan semangat yang luar biasa. Insya Allah pada dari jam 9 sampai mudah-mudahan sampai jam 10 atau jam setengah 11 saya akan menyampaikan materi terkait dengan cara aplikasi pupuk Organindo PWR Nutrition di kebun sawit. Sebelum kita membahas ini, maka izinkan saya untuk memberikan mukadimah latar belakang dulu. Kalau kita bicara tentang perkebunan kelapa sawit, maka kita harus membayangkan dulu tentang kebun sawit itu mulai dari bibitan, mulai dari tanaman belum menghasilkan, ya. Jadi tanaman belum menghasilkan itu antara 0 bulan ketika mulai ditanam di lapangan sampai batasannya biasanya sampai 36 bulan. Jadi kenapa ini penting bicara tentang 0 bulan sampai 36 bulan? Karena nanti ada istilah namanya BST, bulan setelah tanam. Misalkan kalau dalam ada satu katakanlah aturan cara pemberian pupuk berdasarkan bulan, maka kita akan selalu familiar, ya diminta untuk familiar tentang istilah BST, bulan setelah tanam. Jadi kalau ada istilah 0 BST berarti 0 bulan setelah tanam. Ya, atau 4 BST berarti 4 bulan setelah tanam. Misalkan kalau kita nanam di bulan Januari, maka bulan Januari itu dianggap sebagai 0 BST. Lalu bulan Juni, maka itu dianggap sebagai 6 BST, 6 bulan setelah tanam. Nah, kenapa ini penting? Karena ini akan terkait dengan tahapan-tahapan dalam kita memberikan pupuk. Nah, jadi istilah BST harus menjadi satu istilah yang selalu kita ingat-ingat, kita pahami bahwa ketika orang bicara tentang BST, maka maksudnya adalah bulan setelah tanam. Nah, istilah BST ini pun juga tidak hanya bicara tentang dalam kegiatan pemupukan, tapi nanti juga akan bicara tentang kegiatan kastrasi sanitasi yang nanti akan menjadi satu materi tersendiri. Ya, baik. Bapak sekalian, sebelum kita bicara tentang cara teknik pemupukan pupuk Organindo dan PWR Nutrition di kebun sawit, maka ada hal-hal mendasar yang harus kita pahami dulu. Ini sering saya sampaikan di beberapa forum offline, ya. Kalau ada kegiatan misalkan TOT atau TFT agrokompleks, maka ini ada satu hal yang paling mendasar harus kita pahami bahwa ini berdasarkan penelitian oleh Bapak Mehmet Hakim di tahun 2013, ada yang namanya prosentase serapan hara. Jadi kita bayangkan dulu, tanaman itu adalah satu kesatuan yang di dalamnya tubuh tanaman itu terdiri dari akar, batang, daun, kalau dia jadi bunga jadi ada bunga dan buah. Satu kesatuan. Nah, tanaman atau lebih spesifiknya adalah tanaman kelapa sawit, maka kita harus melihatnya menjadi satu, baik itu tanaman secara tersendiri, atau satu tanaman per satu tanaman, atau dalam satu skala luasan yang kita hitung menjadi skala luasan hektar. Nah, dalam hal ini
saya akan menitik beratkan terhadap tanaman dalam satu tersendiri, satu tanaman. Jadi kalau kita bicara tanaman, tadi sudah saya sebutkan, terdiri dari beberapa bagian, ada akar, ada batang, ada daun, kemudian bunga dan buah. Nah, ada beberapa pertanyaan ini, mungkin di luar konteks, walaupun sebenarnya ada hubungannya. Ada beberapa pertanyaan, Pak, kalau kita mupuk tanaman, baik itu tanaman kelapa sawit atau tanaman lainnya, kalau kita mupuk dengan cara kita bor di batangnya, itu boleh atau tidak? Bagus atau tidak? Karena beberapa rekomendasi ada menyampaikan bahwa pemupukan dengan cara membor tanaman, dimasukkan pupuk ke sana, itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan cara ditabur ataupun disemprotkan. Nah, kita kembalikan terhadap fisiologi tanaman, terhadap fungsi dan bagian tanaman. Jadi setahu ilmu yang saya pelajari selama ini, ya mungkin ada yang lain punya informasi, saya berdasarkan ilmu yang saya pelajari selama ini, bahwa bagian tanaman yang sangat penting, sangat vital dalam fungsi menyerap unsur hara itu ada dua bagian, yaitu bagian akar tanaman dan bagian daun tanaman. Nah, kalau kita bicara akar, maka kita akan bicara tentang akar. Ada akar primer, ada akar sekunder, ada akar tersier. Nah, kalau bicara tentang tanaman kelapa sawit, yang pertumbuhan akarnya adalah lateral ke samping, bukan ke bawah. Jadi sekitar 20 sampai 30 cm posisi akar tanaman kelapa sawit berada di bawah permukaan tanah sekitar 20 sampai 30 cm. Nah, akar tadi yang saya sebutkan, ada akar primer, akar utama, ada akar sekunder, dan akar tersier. Akar-akar tersier ini yang punya kemampuan ya untuk mengambil unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, ibaratnya kalau kita punya kalau manusia punya tangan inilah punya kemampuan untuk mengambil makanan. Ya, kalau ada alatnya berarti pakai sendok atau garpu. Nah, lalu tangan inilah yang kemudian memasukkan makanan yang dibutuhkan ke dalam mulut. Nah, mulut itu yang kemudian mengolah dan sebagainya. Nah, kalau tanaman kelapa sawit, maka akar tersier inilah yang punya kemampuan dalam menyerap unsur hara. Nah, itu satu. Nah, dari unsur hara yang diserap oleh akar, kemudian dilakukan translokasi. Translokasi adalah pemindahan. Ya, pemindahan unsur hara yang diserap oleh akar, kemudian diserap ke tersier, ke sekunder, sekunder ke primer, primer kemudian ke bagian batang. Nah, batang itu yang kemudian menyalurkan unsur hara tersebut ke bagian atas. Di situ nanti ada yang namanya dapur tanaman, diolah. Dan itulah yang kemudian terjadi yang namanya proses metabolisme tanaman. Ini di mana bagian yang dibutuhkan akan diambil. Misalkan kalau terkait dengan proses pembentukan daun, terus kemudian proses pembentukan bunga, kemudian proses pembentukan buah. Itulah proses terjadinya penyerapan unsur hara. Nah, begitu pula dengan bagian daun. Bagian daun juga punya fungsi kemampuan dalam menyerap unsur hara, karena kita mengenal istilahnya stomata. Stomata itu adalah ibaratnya tempat menyerap unsur hara, stomata daun. Ya, mulut daun kalau orang menyebut, mulut daun. Yang kemudian unsur hara itu diserap melalui stomata. Jadi ada dua. Adapun bagian batang itu adalah bagian dalam menyalurkan unsur hara ke bagian-bagian yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi terhadap tentang prosentase serapan hara. Jadi berdasarkan penelitian dikatakan bahwa tanaman itu membutuhkan unsur N, nitrogen. Tanaman juga membutuhkan unsur P. Tanaman juga membutuhkan unsur K. Inilah unsur yang dominan dibutuhkan, yang sangat besar dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga orang mengenalnya kalau pupuk tunggal, maka kita mengenal N itu dipenuhi dengan pupuk yang kita kenal dengan pupuk urea. Urea itu kandungan N-nya kurang lebih ada 46%. Nah,
Kemudian untuk memenuhi kebutuhan unsur P, maka kita mengenal pupuk SP, SP36 atau TSP. Nah, lalu kemudian untuk memenuhi unsur K, kita mengenal KCl atau di kebun dikenal sebagai MOP. Nah, dari tiga unsur utama yang dibutuhkan oleh tanaman ini, ternyata berdasarkan hasil penelitian oleh Pak Mehmet Hakim 2013 mengatakan bahwa ternyata kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara itu hanya kurang dari 10%. Ya, artinya kalau kita berikan urea dengan kandungan N-nya 46%, ya misalkan kalau 1 kilo, kalau 46% dia mengandung unsur N, berarti hanya kurang lebih ada 460 gram yang mengandung unsur N-nya dari 1 kilo yang kita berikan. Nah, ternyata dari 46% kandungan N itu hanya mampu diserap oleh tanaman hanya 10%. Nah, begitu pula dengan unsur K. Ya. Kemampuan tanaman dalam menyerap unsur K itu hanya 50%. Lalu P yang mengandung SP36 berarti mengandung 36%. P itu hanya mampu diserap oleh tanaman hanya 10%. Selebihnya apa? Menguap atau menjadi residu dalam larutan tanah dan tercuci. Inilah dasar hal yang harus kita pahami dulu terkait dengan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara. Nah, sehingga kalau kita sering melihat di lahan-lahan perkebunan, ada orang menanam tanaman kelapa sawit di awal-awal kita menanam itu diberikanlah kita memberi tanaman kacangan. Ada PJ Peroria japanica, kemudian CP Cetrosema pubescens, ya, terus kemudian beberapa jenis-jenis kacangan yang fungsinya adalah itu bintil akar dari kacang itu bisa mengambil unsur N yang ada di tanah maupun unsur N yang ada di udara. Nah, sehingga kemampuan tanaman dalam menyerap unsur menjadi meningkat. Itulah salah satu fungsi para praktisi perkebunan menanam tanaman kacangan di perkebunan kelapa sawit. Baik, itu hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini saya memberikan salah satu contoh. Ya, kalau kita melihat di kebun, melihat di kebun tentang warna seperti ini, maka otomatis kalau kita sering berinteraksi dengan tanaman kelapa sawit, terus kemudian ada beberapa literatur yang kita pahami, ini salah satu ciri tanaman mengalami defisiensi unsur Fe. Fe itu besi. Ya, unsur hara mikro termasuk Fe. Ini contoh. Jadi tidak selamanya kalau daunnya berwarna kuning itu berarti kekurangan unsur N. Ya. Karena orang seringkali ketika orang melihat tanaman yang kuning langsung mengatakan ini kekurangan unsur N. Tapi kalau yang lebih spesifik kita lihat kalau warna kuningnya itu menyebar merata dari ujung bagian pelepah sampai ke ujung bagian paling ujung, maka itu kita bisa menyatakan bahwa ini tanaman kekurangan unsur defisiensi unsur Fe. Nah ini dan seringkali ya kekurangan defisiensi unsur mikro itu terjadi di tanaman-tanaman terutama di fase TBM, tanaman belum menghasilkan. Nah ini jadi terlihat gosong ya, terlihat rusak di bagian ujung-ujung daunnya. Ini kalau ini yang defisiensi unsur Cu, suprum ya, pada tanaman belum menghasilkan. Baik, ini belum ini sudah ganti slide-nya ya. Jadi ini salah satu ciri tanaman mengalami kekurangan unsur Cu pada tanaman belum menghasilkan. Dan pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu
perkembangan tanaman yang harusnya dia daunnya berwarna hijau bagus, terus kemudian pelepahnya terbentuk dengan baik, kemudian metabolisme tanaman juga berlangsung baik, maka akan mempercepat terjadinya proses perubahan dari fase vegetatif menjadi fase generatif. Tapi kalau masih ada persoalan seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah ya menyelesaikan persoalan defisiensi unsur mikro baik Fe maupun Cu pada lokasi yang tadi saya sebutkan. Nah ini kalau ini yang lebih parah ya, kita bisa lihat kekurangan defisiensi Cu pada tanaman menghasilkan. Nah seringkali kekurangan unsur Cu kemudian Fe, Mn, Zn yang sering kali terjadi itu di daerah-daerah tanaman gabut. Kelihatan. Apalagi kalau tanaman gambutnya lokasi lahan gambutnya itu tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga ketika musim kemarau bukan hanya kekurangan defisiensi Cu, Fe, Mn, Zn saja, tetapi terjadi namanya cracking pada akarnya putus karena tanaman lahan gambutnya itu pecah-pecah, sehingga akar-akar yang ada di dalam bawah lokasi itu putus ya, sehingga kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara pun terganggu. Akibatnya tanaman mengalami terlihat ya, mulai dari pelepah paling tuanya sampai pelepah yang muda pun juga warnanya tidak normal. Ini saya berikan dulu contoh-contoh tanaman-tanaman mengalami defisiensi. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada yang namanya konsep ya. Mohon maaf ini karena saya foto dari slide yang saya punya. Tapi yang penting adalah ini belum berubah ya slide-nya. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa kemudian kalau sudah berubah slide-nya nih. Ini slide-nya itu saya ingin menyampaikan tentang konsep keseimbangan unsur hara. Ya. Konsep keseimbangan unsur hara contoh gini ya. Jadi keseimbangan itu unsur hara itu terdapat di dalam dua tempat. Pertama adalah unsur hara yang terdapat di dalam tanah dan unsur hara yang terdapat dalam jaringan tanaman. Jadi unsur hara yang terdapat dalam jaringan tanaman tentu saja itu sebelumnya berasal dari tanah. Ya. Jadi unsur hara yang terdapat di dalam tanah yang kemudian diserap oleh akar tanaman dan kemudian masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian, kita mengenal istilahnya analisa daun dan analisa tanah. Nah, kenapa analisa daun dan analisa tanah itu dilakukan? Untuk mengetahui ya, kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah dan kandungan unsur hara yang ada di dalam jaringan tanaman. Sehingga dengan kita mengetahui itu, lalu kita bisa membuat rekomendasi berapa dosis unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam program pemupukan di tahun yang akan datang. Nah, biasanya Bapak sekalian, kalau saya dulu di kebun, biasanya saya mengambil sampel daun dan sampel tanah itu di bulan-bulan Oktober. Kenapa penting? Karena dengan jumlah luasan yang cukup luas, maka kita perlu merencanakan dari tahap demi tahap. Ya. Misalkan kalau di kebun ada luasan katakanlah 5.000 hektar, yang itu menjadi tugasnya divisi riset ya. Divisi riset yang kemudian melakukan analisa tanah dan analisa daun. Dari situ baru kemudian kita mengeluarkan rekomendasi berapa jumlah dosis pupuk yang harus diberikan di tahun yang akan datang. Nah, semakin baik keseimbangan hara di dalam tanah, ya, maka semakin baik tanaman menyerap unsur hara. Semakin baik keseimbangan hara dalam jaringan tanaman. Artinya, kalau rekomendasi pemupukan yang kita berikan itu mendekati tepat, ya, maka itu akan terpengaruh dalam perkembangan tanaman di tahun yang akan datang. Misalkan, berdasarkan rekomendasi, ya, kandungan unsur hara di dalam tanah ini kandungan N-nya sangat rendah, maka kita berikan rekomendasi pembelian N yang lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya. Begitu pula ada kandungan P-nya, ada K-nya,
Nah, biasanya dan juga unsur hara-hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Itulah kemudian kita memberikan namanya konsep keseimbangan hara. Semakin seimbang unsur hara yang ada di dalam tanah maupun dalam jaringan tanaman, maka akan semakin baik bagi perkembangan tanaman. Kalau kita bicara baik bagi tanaman, itu juga bicara tentang produktivitas. Baik pembentukan daun, baik pembentukan bunga, dan juga nanti kemudian pada akhirnya bicara tentang produktivitas ton per hektar per tahun yang dihasilkan dalam satu lokasi perkebunan. Nah, baik ini nah ini juga perlu kita pahami juga. Ada pupuk-pupuk yang bersifat antagonis, antagonisme antara unsur hara. Ya, artinya gini, penambahan salah satu unsur hara secara berlebihan akan menyebabkan unsur hara lain menjadi tertekan. Ingat ya, penambahan salah satu unsur hara yang secara berlebihan akan menyebabkan unsur hara lain menjadi tertekan. Nah, akibatnya apa? Akan terjadi pemborosan biaya dan bahkan mengancam lingkungan yang lestari. Ya. Jadi pemupukan itu perlu mempertimbangkan keseimbangan hara, pemupukan yang rasional berimbang. Jadi berapa kandungan N-nya, berapa P-nya, berapa K-nya, berapa CA-nya, berapa Mg-nya. Nah, kalau di beberapa tempat, terutama nanti di lahan pasang surut atau lahan gambut, kita mengenal perimbangan antara CA, Mg, dan K. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita nanti masuk tentang cara memupuk di organik dan fauna PWN, saya ingin memberikan konsep dasar dulu tentang pemupukan. Ya. Kenapa ini penting? Nanti karena kita tidak hanya bicara tentang bagaimana cara menjual pupuk NASA, tetapi kita harus tahu tentang konsep bagaimana bisa menghasilkan sinergi antara pupuk kimia dan pupuk organik NASA. Sinergi yang baik. Ya. Nah, jadi perlu dipahami. Contoh misalkan, saya pernah mendapatkan sebuah pertanyaan dari para mitra. Katakan, Pak Eko, berapa jumlah dolomit yang harus saya berikan pada tanaman kelapa sawit di usia 10 tahun. Nah, lalu kemudian sebelumnya yang bersangkutan punya yang namanya informasi bahwa tentang pH tanah. Ini juga penting. Kenapa pH tanah juga perlu kita pahami? Nilai pH tanah. Jadi berdasarkan beberapa komoditi itu punya namanya rentang toleransi pH tanah. Jadi misalkan untuk tanaman kelapa sawit itu punya rentang namanya pH optimum. Jadi pH optimum antara 5,5 sampai 6,5. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya lahan di perkebunan kelapa sawit itu punya pH di rentang 5,5 sampai 6,5, maka itu saya katakan sebagai lokasi yang baik, premium. Jadi jangan kemudian kita sudah punya lokasi tanah yang bagus, pH-nya sudah 5,5 sampai 6,5, lalu kemudian kita berpikir bahwa semakin banyak saya berikan dolomit atau saya berikan kapur pertanian, maka semakin bagus tanamannya, perkembangan tanamannya. Jadi perlu diingat, kita perlu mengetahui dulu tentang berapa nilai pH tanah di lokasi perkebunan yang kita jadikan sebagai bagian dalam kegiatan pemupukan. Jadi kalau pH-nya sudah 5,5 sampai 6,5, maka pemberian dolomit itu disesuaikan dengan usia tanaman. Jadi kalau usia tanaman 10 tahun, pemberian dolomitnya cukup ya, itu paling tidak 1 kilo per aplikasi. Ya, setahun cukup 1 kali aplikasi. Kenapa ini penting? Nanti kita ada yang namanya perimbangan tadi. Ca, Mg, dan K. Kalau kita berikan dolomit terlalu banyak, ya, maka tadi saya sampaikan bahwa penambahan salah satu unsur hara secara berlebihan akan menyebabkan unsur hara lain menjadi tertekan. Dalam hal ini kaitannya adalah kalau kita berikan dolomit terlalu banyak, karena dolomit itu tidak hanya bicara tentang bisa meningkatkan pH tanah, yang tadi misalkan 4 bisa jadi 5, 5 bisa jadi 5,5, 5,5 bisa jadi 6, tapi di dalam kandungan dolomit juga mengandung kandungan Ca sama Mg. Ya. Kalau kita berikan terlalu banyak dolomit, artinya kandungan unsur Ca sama Mg juga semakin berlebih. Akibatnya
K, unsur K, yang sangat penting dalam proses pembentukan buah, itu akan tertekan. Akibatnya apa? Nanti Bapak Ibu sekalian akan menemukan tanaman kelapa sawit yang buahnya tidak optimal. Ya, tidak optimal artinya harusnya berat janjangnya sudah di angka 15 sampai 20 kilo per janjang, tapi hanya bisa beratnya hanya 10 kilo. Nah, ini salah satu dampak negatif ketika kita memberikan Ca, Mg yang dalam dolomit yang terlalu berlebihan. Sehingga kemampuan tanaman dalam menyerap unsur haraka yang ada di dalam tanah itu menjadi terhambat. Karena apa? Terlalu dominannya Ca sama Mg tadi. Ya. Baik, Bapak sekalian, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, baik. Nah,